Baik, kita lihat lagi ini model matriks, namanya nanti matriks Leslie itu nanti namanya tuh, tapi belakangan lah namanya. Kita baca lagi, ini bahan terakhir yang udah pernah saya baca, tapi belum dituntaskan. Coba kita lihat. Populasi ikan paus dibagi atas 3 kelompok. Kelompok muda, dewasa, dewasa tidak beranak, dan kelompok dewasa beranak. Gitu ya. Jumlah populasi dari masing-masing kelompok disimbolkan CT, AT, dan RT. T ini menyatakan periodenya ya, atau waktunya. Bisa per bulan, bisa per tahun, bisa per 5 tahun, bisa per hari, itu ya tergantung populasinya. Kalau bakteri mungkin dilihat per menit, kalau gajah mungkin per tahun gitu ya, karena beranaknya itu beda-beda periode waktunya. Oke, jadi dibagi 3 kelompok umur. Dalam satu periode, nah ini kalau udah panjang ini kita gambarkan pelan-pelan. Nanti gambarnya terakhir ada di sini ya, tapi selama proses saya gambar dulu. Ini kita lihat ada yang tuh ininya lambat saya reaksinya. CT, kemudian ada kelompok AT, itu apa kelompok AT itu dewasa tapi tidak punya anak, dan satu lagi kelompok RT itu ya. Reaksi pen saya lambat nih, takut rekamannya nggak beres, tapi ya udah kita jalan deh. Dalam satu periode, seekor ikan paus kelompok muda, jadi yang paling kiri, akan menjadi dewasa tidak beranak, proporsinya 0,072. Nah, yang saya gambarkan nih, banyaknya populasi di tiap kelompok ya. Jadi, satu periode ini yang menjadi dewasa tidak beranak itu 0,072. Kita kasih simbol gini, 0,072 gitu ya. Oke. Kelompok dewasa, kelompok muda menjadi dewasa. Kemudian kelompok dewasa tidak beranak tetap di kelompoknya dengan porsi 0,8. Artinya ini yang tengah, AT ini di periode berikutnya 0,8%, bukan 0,8 bagian, itu masih di kelompoknya, tetap jadi dewasa tidak beranak. Jadi kita gambar gitu, ini 0,8. Maksudnya periode berikutnya ada sebanyak 0,8 yang tetap menjadi dewasa tidak beranak. Yang ini tadi, yang muda di periode berikutnya sebanyak 0,072 menjadi dewasa tidak beranak gitu ya. Karena ini panjang kan ininya, kalau nggak sepotong-sepotong susah. Ini kelompok dewasa dan menjadi dewasa, ini yang tengah, beranak dengan proporsi 0,19. Nah, ini kita gambar ke sini. Di periode berikutnya menjadi kelompok yang beranak, dewasa beranak, sebanyak 0,19. Gitu. Lanjut lagi, kelompok dewasa beranak dalam satu periode menghasilkan keturunan 0,3 bagiannya. Jadi ini yang paling kanan sebanyak 0,3, di periode berikutnya menghasilkan keturunan sebanyak 0,3. Jadi kita gambar, panahnya penting dari sana ke sini gitu ya. Sebanyak 0,3. Oke. Dan berubah menjadi kelompok ikan dewasa tidak beranak, proporsinya 0,88. Ini ke sini nanti. 0,88 gitu. Menjadi kelompok dewasa tidak beranak. Udah ketuaan mungkin nggak beranak gitu ya. Nah, kalau kita gambar seperti ini namanya dinamakan diagram matriks atau diagram Leslie nanti ya. Leslie gini. Salah. Leslie, ini nama orang, Leslie. Atau
diagram matriks. Matriks diagram atau diagram matriks ya. Bahasa Indonesianya nggak pas. Itu ya. Nah, ini saya gambarkan yang sekali gambar ini. Kalau saya buka di sini sama ya. Coba sama nggak? Ini 0,88, ini 0,19. 0,88. Yang balik lagi sendiri tadi 0,8. Yang dari dewasa beranak menghasilkan anak 0,3. 0,3 ke sana. Yang muda menjadi dewasa tak beranak 0,72 ini. Kemudian yang dewasa tidak beranak menjadi dewasa beranak itu 0,19. Sisanya kemana lagi kalau dihitung? Kok ini nggak satu bagian gitu yang keluar? Ya sisanya mungkin mati di periode berikutnya ya. Yang mati nggak digambarkan. Oke. Nah, diagram seperti ini dinamakan matriks diagram yang menggambarkan kondisi pertumbuhan populasi ikan paus. Tujuan kita mau membuat matriksnya. Ya, saya crop dari sini dulu. Saya belum buka halaman berikutnya, saya crop dulu ini. Coba ya. Aduh. Lambat bekerjanya nih. Aduh, entah kenapa ya kalau di ITB. Padahal internetnya cepat. Nah. Tujuan kita, sebentar ini kecilin dulu sedikit. Sebenarnya membuat sekarang matriks ya. Matriks apa? Matriks pertumbuhannya. Jadi gini. Tadi ada kelompok CT itu yang muda. AT ini yang dewasa tak beranak. Yang RT itu dewasa punya anak. Ini kita tulis vektor gini. Nah, ini menyatakan masing-masing jumlah individu di tiap kelompok umur ya. Nah, pengennya kita gini, membuat sebuah matriks di sini sehingga matriks ini dikalikan komposisi kelompok ini menjadi nilai di C di T plus 1 periode berikutnya. AT tambah 1 itu ya. RT tambah 1. Itu jumlah populasi di periode berikutnya. Nah, buatnya gimana? Kita lihat ini. Kalau yang ini saya mau amati. Ini mengkontribusi berarti yang muda di periode berikutnya dikalikan 0,072 itu mengkontribusi jumlah yang kelompok AT ya. Kan dia menjadi dewasa tak beranak. Nah, maka itu harus saya letakkan di sini. Kenapa di situ? Sebentar, ini tempatnya agak sempit, saya ubah sedikit dulu. Ininya matriks gedein. Ini harus di baris 2, 0,072. Karena apa? Nanti ini, baris 2 kali vektor ini kan mengkontribusi ini. Jadi ini 0,072 kali jumlah yang muda. Hasilnya nanti jatuh di sini ya. Baris 2 kali kolom 1 ada di baris 2 di sini nanti. Kemudian kalau mau lihat lagi, acak aja ya, acak saya. Acak. Ini 0, yang balik sendiri dulu, 0,8 ya. Berarti ini yang muda, yang dewasa tak beranak sebanyak 0,8 tetap menjadi dewasa tak beranak di periode berikutnya. Harus diletakkan di mana angka 0,8? Dia harus mengkontribusi ini kan. Besarnya sebesar 0,8 kali AT. Jadi harus saya letakkan di sini. Nah, gitu. Kemudian saya mau lihat yang mengkontribusi ini mana lagi? Yang ini. Dewasa beranak menjadi dewasa tak punya anak sebanyak 0,88. Harus diletakkan di mana? Diletakkannya harus di sini. Nah, kenapa di situ?
Coba kita lihat sekarang. Kita sentralnya yang ini dulu ya. Yang ini kan dikontribusi dari di periode berikutnya yang dewasa tak beranak itu dapatnya dari 0,72 kali ini, 0,072 kali ini yang muda ditambah 0,8 kali dewasa tak beranak ditambah 0,88 kali ini. Persis hasilnya ini kan nanti periode berikutnya. Oke. Yang angka 0,3 gitu harus saya letakkan di mana? Itu berarti yang dewasa beranak mengkontribusi ke yang muda. Harus saya letakkan di sini. Kenapa? Karena ini kalau dikalikan nanti matriksnya kan 0,3 kali ini baris 1 kali ini, 0,3 kali ini, mengkontribusi ini kan. Karena ini baris 1 kali ini, nanti hasilnya ada di baris 1. Gitu. Mana angka yang belum? 0,19 harus di mana? Ini yang apa? Muda tak beranak, yang dewasa tak beranak menjadi dewasa beranak sebanyak 0,19. Berarti mengkontribusi ke dewasa beranak. Ya. Harus diletakkan di mana? Harus diletakkan di sini. Enak aja gitu ya saya sepertinya ya. Kenapa? Karena nanti coba. Ini belum ada, ini nanti harus dikalikan ini kan. 0,19 kali yang dewasa tak beranak ini. 0,19 kali ini. Hasilnya ada di baris 3 nanti. Nah, sebuah angka udah kepake ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya gimana matriksnya? Ya 0. 0, 0. Dengan demikian saya punya CT plus 1 sama dengan 0,3 CT. Sorry. Gimana sih? Salah. CT plus 1 sama dengan ini 0,3 dikali ini ya. Ini soalnya 0 kali CT tambah 0 kali AT ditambah 0,3 kali RT. Jadi yang muda dikontribusi dari anakan yang dewasa. Hanya dari situ aja kontribusinya. Yang dewasa tanpa anak ini diperoleh dari yang mana? Ini 0,072 dari yang muda, 0,8 kali yang kelompok dia sendiri, tambah 0,88 kali yang dewasa beranak. Periode berikutnya menjadi dewasa tidak punya anak. Gitu ya. Nah, kalau membentuknya seperti yang saya omong barusan, kan susah tuh matriksnya harus direka-reka satu-satu. Ada cara cepat gini, cara cepatnya gini. Ini kasih nomor 1, 2, 3 ya, kelompoknya selalu nomornya urutan 1, 2, 3. Membentuk matriksnya itu udah nggak usah lihat lagi ceritanya tadi. Kalau udah ada diagram gini, kita lihat ini. Ini dari kelompok 1 ke kelompok 2. Taruhnya di A21. Ya. Ingat, dari kelompok yang ke-1 ke kelompok 2 kan panahnya. Maka di sini di A21 taruh 0,072 gitu. Ini dari kelompok 2 ke 2. Nah, A22 0,8. Mana lagi yang ini misalkan. Ini dari kelompok 2 ke kelompok 3. Taruhnya di A32. A32 0,19. A3 kolom 2 0,19 gitu ya. Yang ini dari Yang ini dari kelompok 3 ke kelompok 2. 0,88 nulis ya. A23. A2 baris 2 kolom 3. 0,88 gitu ya. Yang ini dari kelompok 3 panahnya ke kelompok 1. Maka A13 0,3.
A13 di sini. Sisanya udah 0, 0. Gitu ya. Begitu ada diagramnya, matriksnya dengan cepat. Atau sebaliknya. Ini ingat terbalik ya. Indeksnya seperti terbalik. Ini dari 1 ke 2. Di sini A21. Nanti kalau ngebalikin juga ini sama. Kalau ini A21, berarti panahnya dari kelompok 1 ke kelompok 2. Paham tidak? Pipit, paham nggak Pip? Nah, begitu. Paham, Saya Pak. balik ke slide-nya. Itu yang agak lama. Nah, jadi ini ceritanya harus ngisi matriks ini dikalikan jumlah populasi di masing-masing kelompok pada periode ke T, hasilnya nanti periode ke T plus 1. Nah itu, harus diisi seperti tadi ya ngisinya ya. Oke. Jadi harus ngelihat diagramnya ini, bukan sulap, kok muncul sendiri gitu enak. Berdasarkan ngelihat diagram tadi. Jadi kalau yang diperlukan adalah waktu dari cerita ini sampai ke diagramnya harus satu persatu kayak saya tadi. Gambar dulu ininya, ikuti ceritanya satu persatu supaya dapat ini panah-panah ini dengan proporsinya. Oke, yang lain. Ini. Peluang seorang wanita kena kanker payudara biasa dikategorikan dalam 3 kelompok. Kelompok sehat, kelompok kena kanker dini, kelompok kena kanker kronis. Jadi ada 3 kelompoknya. Ya. Nah, kita bikin nih kelompok, katakan ini, yang ini apa? Yang simbolnya H, sehat, healthy, yang kelompok yang bisa kena kanker dini, nggak tahu saya singkatannya apa, yang kronis LT itu. Sebaiknya ini dikasih angka 1, 2, 3 itu ya. Tentukan matriksnya. Nah, diberikan matriks diagramnya ini, matriksnya coba kita lihat. Saya crop dulu ya. Nah, di crop. Set. Ini agak lambat, entah kenapa. Jadi, kalau kalian ngelihatnya agak delay, memang di sayanya juga rada lambat ya. Oke. Nah, matriksnya bagaimana? Kita udah nggak usah lihat lagi cerita kankernya, tinggal ini. Ini saya kasih label 1 itu, 2, 3. Ya, nggak dikurung juga nggak apa-apa. Jadi matriksnya haruslah 3 kali 3. Dikalikan jumlah masing-masing kelompok umur, periode ke T, LT itu ya. Itu sama dengan, saya nulisnya terbalik, ini harusnya di depan yang ini LT plus 1 itu ya. Ya nggak apa-apa, maknanya sama aja. LT plus 1. Oke. Nah, ngisi matriksnya ini kita lihat. Yang ini dari 1 ke 1. Jadi A11 0,998 ya. Yang ini dari 1 ke 2 jatuh di 21. Baris 2 kolom 1. 0,002 ya. Yang ini dari kelompok 2 ke kelompok 1. Jadi taruh di 12. 0,45 12 0,45. Yang ini kelompok 2 ke 2 0,1 ya, 22. Yang ini dari kelompok 2 ke 3 nulisnya di 32. Baris 3 kolom 2 32. 32 berarti 0,45. Gitu ya. Satu lagi ini 1 kelompok 3 balik ke kelompok 3 berarti 33. Yang lainnya udah sisanya 0. Gitu ya. Mudah sekali kan? Dan pasti keluar yang gini. Diberikan diagram, tuliskan matriksnya. Atau diberikan matriks, gambarkan diagramnya. Tapi kalau isian nggak bisa ya. Paling MC nanti. Soal gini.
Kalau isian kan nggak bisa ngisi diagram gini. Kalau ngisi matriks masih bisa. Oke, lanjut lagi ya. Cerita lagi. Sebenarnya udah dikasih ininya ya gampang. Cerita ininya ditutup juga nggak apa-apa. Tapi kita baca aja. Cerita si salmon ini ya. Telur kohol salmon menetas di sungai dan hidup di air tawar sampai beberapa saat. Kalau yang masih muda kan menetasnya di air tawar ya, dan sampai agak gede di air tawar, nanti dia pindah ke laut. Kemudian setelah itu migrasi ke laut. Setelah dewasa, mereka kembali ke sungai dan bertelur. Kemudian mati. Kasihan tuh salmon. Hidupnya ya begitu saja. Misalkan A, R, dan D adalah kelompok salmon saat anak-anak, remaja, dan dewasa. Jadi dibagi 3 kelompok umur. Ya. Nah, berikut disajikan matriks diagram dari matriks modelnya. Matriks model ini disebut matriks Leslie. Berikut disajikan matriks diagram dan matriks modelnya. Mana matriks modelnya? Oh, ini belum dibuka. Matriks ini dinamakan matriks Leslie, nulisnya gini. Diagramnya juga boleh disebut matriks diagram atau disebut juga diagram Leslie. Karena yang ahli biologi yang mengembangkan dinamika populasi berdasarkan kelompok umur itu si Leslie ini pelopornya ya. Jadi dinamakan diagram Leslie sama matriks Leslie. Atau matriks diagram dan matriks model gitu ya. Nah, kalau kita amati ini apa yang digambar di bawah? Itu adalah perkembangan populasinya. Jadi saya lupa awalnya berapa ya, dikasih kondisi awal, di sini nggak disebutkan. Ini perkembangannya ini jumlah yang apa tadi, muda ini ya, muda, remaja, dan dewasa. Nah, kalau diamati dengan syarat tertentu awalnya ini nggak kelihatan. Kalau yang ini awalnya yang muda 0 ya. Jadi ini ada 3 grafik nih. Yang biru muda ini awal grafik menyatakan perubahan jumlah populasi yang muda. Yang muda awalnya 0, kemudian yang merah itu yang mana ya? RT ini. Yang merah tuh yang muda, kemudian yang hijau tuh yang dewasa. Jadi awalnya yang merah tuh 0. Berarti yang remaja nggak ada, yang muda juga nggak ada, yang anak-anak nggak ada, hanya ada yang dewasa, ini hijau sekian, kira-kira 100 lah. Awalnya 100 yang dewasa, 0 anak, 0 remaja. Nah, periode berikutnya berapa? Kita tinggal kalikan dari dia awalnya ini 0, 0, ini 100 yang dewasa. Setelah kita kalikan, itu kita mendapatkan jumlah populasi di masing-masing kelompok setelah satu periode. Jadi seperti ini. Yang anak jadi segini nih. Jadi 1000. Kenapa? Masuk akal. Ini 0 kali ini, 0 kali ini, 10 kali 100. Itu yang anak-anak periode berikutnya jadi 1000. Yang remaja 0,1 kali ini jumlahnya 0 mula-mula. Ini 0 kali ini 0. Ini 0 kali 0. Yang remaja tetap 0. Jadi yang hijau, bukan yang hijau, yang merah tadinya 0, tetap 0 di sini periode berikutnya. Ya. Yang dewasa ya dihitung dari sini. Ternyata yang dewasa habis, musnah nih. Kita lihat yang dewasa. Kalau ininya awalnya 0, 0, 100, 0 kali AT, 0,5 kali ini juga awalnya 0, 0 kali ini. Nah, yang dewasa juga musnah. Jadi dalam satu periode, kalau yang dewasanya tadinya 100, anak dan remajanya 0, periode berikutnya, yang anak jadi 1000. Menetas baru. Tapi yang dewasa mati semua, yang remaja juga masih 0.
Kemudian ini periode berikutnya lagi, jadi periode berikutnya lagi setelah dapat ini ada 1000, ini tadi musnah jadi 0, ini jadi 0, dikalikan lagi matriks ini, dapat yang periode 2 komposisi, dan seterusnya ini. Kita lihat bahwa lama-kelamaan si salmon ini seluruhnya mati ya. Karena kita lihat grafiknya makin rendah terus. Dan kalau nggak salah kohort salmon ini udah musnah memang. Gitu, populasinya. Kasihan. Oke. Paham ya? Jadi dari diagram jadi matriks harus bisa. Dari matriks mengembalikan jadi diagram juga harus bisa. Kemudian ukuran matriks ini 3x3 mencirikan ada 3 kelompok umur gitu ya. Kalau nggak disebutkan kelompok umurnya ya sebut aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Nah, kalau nggak ada, sekarang akan dibalik. Dibalik tuh gini, saya di periode ini jumlah populasinya tahu ini. Jumlah populasinya tahu, pengen tahu periode sebelumnya tuh gimana. Jumlah populasi masing-masing kelompok umur. Ya. Oke. Jadi prediksi populasi di masa lampau. Nah, selain untuk memprediksi jumlah populasi di masa yang akan datang, matriks model atau matriks Leslie dapat digunakan untuk menentukan populasi di masa lampau. Caranya gimana? Coba kita lihat ini. Misalkan matriks model dari spesies ini nama ini ya ovenbird adalah sebagai berikut. Jadi ini matriksnya seperti ini. Dengan melihat matriks ini kita tahu bahwa ini populasinya dibagi 2 kelompok umur. Muda dan dewasa gitu ya. Atau anak-anak dan tua itu. Terserah pokoknya kelompoknya kelompok 1, kelompok 2. Oke. Bila saat ini jumlah populasi mudanya 100, dewasanya 150, berapa populasi di periode sebelumnya? Nggak harus tahun ya. Kalau satuannya bulannya, bulan sebelumnya. Kalau tahunnya, tahun sebelumnya gitu ya. Jadi periode sebelumnya lebih tepat. Periodenya bisa tahun, bisa bulan, tergantung populasi yang lagi diamati. Oke, kita lihat caranya gini. Kita lihat bahwa populasi di tahun berikutnya, populasi di periode berikutnya, rumusnya adalah yang tengah ini. Lihat yang tengah aja. Populasi saat ini saya namakan X dan Y. Mau anak-anak periode T, dewasa periode T juga boleh ya. Simbolnya XE itu misalnya anak-anak periode ke T, dewasa periode ke T gitu. Itu juga boleh ininya. Ini pakai XY, X jumlah anak-anak, Y jumlah yang dewasa. Nah, kita lihat kalau periode ini jumlah anak-anak X, jumlah dewasa Y, maka periode berikutnya adalah matriks kali jumlah populasi saat ini. Ini periode jumlah populasi periode berikutnya. Nah, kita di sini persoalannya sekarang ada segini. Berapa periode sebelumnya? Jadi matriks Leslie kali periode sebelumnya sama dengan populasi periode sekarang. Gitu ya. Nah, gimana? Ini kita kalikan aja satu per satu. 0,8x, 1,2y, ini 0,6x, ini. Kita cari XY-nya. Kalau cuma 2 kali 2 gini, populasinya hanya 2 kelompok umur, pakai cara SMP juga bisa ya. X-nya disamakan, nanti dikurangi gitu. Nah, tapi kalau ininya udah 3 kali 3 atau kelompok umurnya 5 kali 5, nah variabelnya kan banyak. Kita memerlukan
teknik khusus untuk menyelesaikannya supaya mengeliminasinya teratur. Mau ukuran kelompok umurnya berapapun, nanti caranya sama aja gitu ya. Memang kalau 2x2 mah udah aja gitu. Oke, paham dulu ini? Pipit, paham nggak ini? Paham, Pak. Nah, oke. Teman si Pipit siapa Paham, ya? Pak. Nggak hadir ya? Pipit, teman kamu nggak hadir ya? Di kelas? Iya, Pak. Ini kayaknya intro. lagi di kelas satunya. Nah, bentuk seperti ini itu dinamakan sistem persamaan linier. Yang dimaksud persamaan linier sendiri, persamaan yang memuat X dan Y, pangkatnya hanya satu. Lihat, pangkatnya hanya satu. Dan tidak ada perkalian antara X dengan Y. Ya. Kalau dinamakan sistem, itu artinya persamaannya lebih dari satu buah. Bentar. Saya udah nih, Tuan. Udah saya. Oke. Ya. Nah, secara umum, kita akan lihat secara umum, persamaan linearnya ukurannya yang besar. Umum, M kali M variabel ya. Jadi kalau ini untuk nanti matriks Leslie yang kelompok umurnya juga banyak. Entah dibagi 3, 4, 5. Kita akan mempelajari dulu, jadi ini dihentikan dulu, kita akan mempelajari dulu bagaimana mencari solusi dari sistem persamaan linear, mencari XY-nya. Gitu ya. Tapi ukurannya nggak harus 2 gini. Nah, jadi kita matriks Leslie-nya berhenti dulu, kita sekarang mengamati yang namanya sistem persamaan linear. Nah, ini kita lihat kalau dari baris pertama berarti variabelnya yaitu X1 sampai XM. Berarti ada M buah variabel ya. Jadi nggak pakai X, Y, Z, nanti kehabisan huruf kita. X1, X2. Ini semua yang A itu semua bilangan ya, A-nya. A11, A12 semua bilangan yang sudah diketahui. B-nya ini juga udah diketahui. Gitu ya. Yang A-nya itu dinamakan koefisien sistem persamaan linear, B-nya itu dinamakan nilai SPL-nya. Jadi setiap ini nilainya sekian gitu ya. Oke, kalau yang tadi jadi koefisiennya 0,8, 1,2, 0,6, 0,5 itu koefisien SPL-nya. Ini nilai SPL-nya. Oke, ini ada sebanyak M gitu ya. Variabelnya. Persamaannya ada sebanyak, kalau kita lihat ini barisnya 1, 2, 3, sebanyak N. Gitu ya. Pokoknya ini SPL dengan M variabel. Oke. Persamaannya N buah. N tidak perlu sama dengan M, meskipun kenyataannya nanti kalau kita membentuk model Leslie, matriks Leslie, M-nya dan M-nya nanti ketemu sama gitu ya. Secara umum sih nggak usah sama. Contoh ini, sistem persamaan linear. Tujuan kita nanti mencari X1, X2, X3 supaya setiap persamaan ini menjadi benar. Luas kiri dan kanannya sama itu. Berapa X1, X2, X3-nya? Nih yang lain. Ini yang lain, gitu ya. Oke, kecepatan. Tujuan mencari solusinya yaitu bilangan-bilangan X1 sampai Xn. Harusnya Xm ya, ini di sini M kan variabelnya. Ya pokoknya semua X-nya yang memenuhi SPL. Memenuhi artinya kalau disubstitusikan bilangannya ruas kiri dan ruas kanan pada setiap persamaan tersebut hasilnya sama. Pada contoh pertama solusinya ini. Benar nggak? Ya kita klik saja. X1-nya 1, ininya 2, ini 2 kali 3, 9 ya betul.
Kalian cobakan aja. Ini masukkan X1, X2, X3 ke setiap persamaan ini, hasilnya akan betul. Itu maksudnya solusi. Apakah solusinya cuma satu-satunya ini? Mungkin nggak ada solusi yang lain. Nah, ini akan kita lihat di sini. Coba perhatikan sistem persamaan ini. Yang ke satu dulu. Saya tulis nggak ya? Oh, ini kita pakai cara SMP aja ya. Saya kurangi. Saya tambah ya, supaya Y-nya hilang. Jadi 4X sama dengan min 2, gitu kan? X-nya sama dengan min setengah. Y-nya, coba masuk ke persamaan yang 2 aja lebih gampang ya. Sebentar. Hapus dulu. Kemudian X min 2Y sama dengan min 3. Saya masukkan min setengah. Min 2Y sama dengan min 3. Min 2Y sama dengan, jadi apa? Min 2 setengah. Y sama dengan 2 setengah per 2 itu ya, kalau nggak salah ngitung. Kalau yang tengah, coba kita lihat. Saya kurangi. Habis. Ini berapa ruas kanannya? 4. Gimana tuh? Berapa X dan Y yang memenuhi ini? Nah, yang seperti ini, solusinya tidak ada. Nggak punya solusi. Tidak ada persamaan, sistem persamaan linear yang seperti ini dan punya solusi. Nggak ada. Karena dia kalau dioperasikan masa 0 sama 4, nggak mungkin. X dan Y-nya berapapun, hasilnya 0 sama 4. Nggak mungkin. Ini tidak ada solusi. Kalau yang ini, yang kanan, coba saya, bentar, saya kalikan dulu supaya sama ya. Ini saya kalikan 2 aja ya. Kali 2, yang ini kali 1. 6X ditambah 4Y sama dengan 1. 6X tambah 4Y sama dengan 1. Saya kurangi. Oh, sama dengan 2 ya. Oke? Sama dengan 2 Dikurangi menjadi 0. Ini salah lagi. Sama dengan 0. Berapa X dan Y yang memenuhi ini? Nah, X dan Y-nya banyak sekali. Kalau saya pilih X-nya 1, Y-nya boleh berapa dihitung dari sini? X-nya 2, Y-nya bisa dihitung dari sini. Kenapa? Karena 0 sama dengan 0 boleh. Asal memenuhi salah satu persamaan aja. Karena persamaan ini sebenarnya ekivalen. Nah, kalau kita gambar, ini kan sebenarnya persamaan garis lurus ya. Semua ini kan persamaan garis lurus. Coba kita lihat gambarnya. Ini saya gambar 3X tambah 2Y sama 1. Yang ini. Yang ini saya gambar di koordinat XY ini. Nah, dua persamaan ini potongannya di satu titik. Ini adalah titik X, Y, tertentu angkanya pastinya bisa dihitung, yang memenuhi keduanya. Itu solusinya. Kalau yang kedua, kalau digambar, grafiknya gini. Yang satu seperti ini, yang satu lagi seperti ini, sejajar. Mana yang memenuhi dua-duanya sekaligus? Nggak ada titik sekutunya. Jadi ini memang tidak punya solusi. Kalau yang ini, kalau digambar berimpit. Mana yang memenuhi atas juga memenuhi bawah? Ya, semua titik yang terletak di garis ini. Masih ke bawah juga ya ini. Ini juga masih ke bawah grafiknya. Ini, jadi yang ketiga ini solusinya tak hingga buah banyaknya titik. Ya, X-nya bisa saya ambil T sembarang, Y-nya dihitung dari salah satu persamaan ini. Y-nya ternyata sekian gitu kalau dihitung.
T-nya bilangan real. Jadi solusinya sebanyak bilangan real. Asal memenuhi hubungan ini. T-nya 1, ya Y-nya bisa dihitung. T-nya 5, Y-nya bisa dihitung. Nah, nanti sistem persamaan linear itu selalu kondisinya salah satu dari 3 ini. Solusinya tunggal, kayak ini hanya 1 titik, atau tidak ada solusi, atau solusinya tak hingga buah banyaknya. Nggak mungkin solusinya solusinya hanya ada 10 titik gitu. Nggak mungkin ya. Bayangannya apa nggak mungkin? Karena kalau ada 2 garis kayak gini, maka titik sekutunya ya hanya bisa 1 titik, atau tak hingga banyaknya titik kalau berhimpit, atau tidak berpotongan. Kalau variabelnya 3 sebenarnya juga bisa dijelaskan. Variabelnya 3 tuh kalau ada X, Y, Z, dia bidang. Bidang dengan bidang, irisannya apa? Gitu ya. Kalau 3 persamaannya juga ada 3 ya. Kalau ada 3 buah bidang, irisannya nanti bisa titik, bisa nggak beririsan, 3 bidang itu sejajar, atau irisannya tak hingga buah banyaknya. Gitu. Jadi SPL tuh selalu solusinya kalau nggak 1 titik, tunggal, tidak ada, atau tak hingga buah banyaknya. Kalau nanti untuk model populasi, tentunya solusinya harusnya 1 titik. Kenapa? Ya, masa kita memprediksi populasi masa lampau gitu ya? Kan memprediksi masa lampau tadi muncul SPL tuh. Masa populasi masa lampaunya bisa 2 macam gitu? Pasti kan komposisinya tunggal gitu ya. Cuma kalau memandang persamaan matematik semata-mata ya solusinya bisa banyak, bisa nggak ada. Nah, SPL itu disebut konsisten bila memiliki solusi. Jadi yang ini konsisten, yang ini meskipun banyak, sebenarnya banyak kita nggak suka solusinya. Populasi masa solusinya bisa macam-macam. Nah, tapi ini tetap konsisten punya solusi. Namanya konsisten. Kalau yang tengah nggak punya solusi, tidak konsisten. Oke, ini udah saya sebut tadi SPL yang solusinya lebih dari 1, tapi berhingga buah. Misal solusinya cuma ada 3, nggak mungkin 2 garis lurus kayak gini berpotongan di 3 titik, nggak mungkin. Kalau berpotongan di 3 titik, pasti berpotongannya di tak hingga buah titik. Kayak ini berpotongan memang di 3 titik, tapi akibatnya berpotongan di tak hingga banyaknya titik. Itu solusinya tak hingga buah. Oke, sampai situ. Sebentar, saya mau ini dikit lagi ya. Sampai 50 aja. Nah, kita sekarang akan menyelesaikan sistem persamaan linear yang ukurannya sebarang. Variabelnya M. Nah, untuk itu, untuk memudahkan pencarian solusinya, ini akan dinyatakan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Ini SPL-nya. Kemudian kita hanya tuliskan koefisiennya aja ini. Dan nilai SPL-nya dalam bentuk matriks seperti ini. Sorry, ini nggak pakai tanda tambah. Salah saya. Sebentar, saya ambil warna putih dulu dari sini. Mana? Warna putih ini. Ini nggak pakai tanda tambah kalau matriksnya. Hanya dijajar aja jadi matriks, namanya matriks, masa ininya tambah. Gitu ya. Jadi ini koefisiennya dijajar di sini. Kemudian ditambah 1 kolom nilai SPL-nya. Nah, matriks seperti ini dinamakan matriks lengkap SPL. Kalau tanpa ruas kanan, tanpa nilai SPL, misalkan ininya dihapus sama saya.
Dihapus. Kalau ini namanya matriks koefisien ya. Hanya koefisiennya aja, nggak dengan nilai SPL-nya. Ini matriks koefisien nanti karena di belakang kadang-kadang nyebut. Kalau matriks koefisiennya demikian, maka ini. Nah, matriks koefisien maksudnya ini. Kalau dilengkapi ruas kanannya, itu namanya matriks lengkap SPL. Oke, kita lihat dulu sekarang sistem persamaan linier yang spesial. Ini, sistem persamaan linier segitiga atas. Sistem persamaan, ingat matriks segitiga apa? Di depan udah dibahas di awal. Apa itu matriks segitiga atas? Bentar ya. Kok pilih warnanya kok nggak ada? Saya mau milih warna kok nggak ada ya? Bentar. Sekarang saya mau ganti warna susah. Oh ini. Ganti biru. Matriks segitiga atas adalah matriks yang di bawah diagonalnya 0 ya. Ini matriks segitiga atas contohnya. Matriks segitiga atas. Nah, yang ininya harus 0. 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi yang 0-nya kadang-kadang disingkat, saya nggak tulis di pengetikannya. Gitu. Nah, seperti ini mah. Atau kadang-kadang supaya ringkas nulisnya seperti ini 0 gitu. 0 besar ya. Ini matriks segitiga atas. Kalau SPL segitiga atas, sistem persamaan linier segitiga atas, ya itu adalah sistem persamaan linier, yang kalau dibentuk matriks lengkapnya, itu matriks koefisiennya berbentuk segitiga atas. Coba kita lihat ini ya. Nah, kalau saya bentuk menjadi matriks lengkap, maka yang bagian matriks koefisiennya aja sampai sini berbentuk segitiga atas. Nah, mencari solusinya ini gampang. Kita lihat ke yang ini. Dari sini kan X4 bisa dihitung. Kalau X4 udah diperoleh, jadi X4 udah ada nilainya, kita bisa ngitung X3 dari sini. X3 udah dihitung, saya bisa ngitung X2 dari sini. Dan seterusnya. Oke. Nah, metodenya itu namanya penyulihan mundur. Diterjemahkan dari ini. Kenapa mundur? Karena kita memperoleh X4 dulu. Dari situ kita memperoleh X3, X2, sampai X1 gitu ya. Contoh yang ini X4-nya ini. X3-nya kita hitung. 0 dikurangi, ditambah 2 kali X4 dibagi 4. Gitu ya. X3-nya, X2-nya 22 ditambah 2X3 ditambah 6X4, ini udah dihitung sebelumnya, dibagi 4. Dan seterusnya. Nah, ini namanya metode penyulihan mundur. Gitu ya. Oke. Ini kalian harus paham juga kalau hanya ngelihat matriks ya, kalau ini ditutup dari sini. Ini bayangkan ini kelompok X4, X3, X2, X1. Jadi dari sini X4 adalah ini dibagi diagonal. X3 adalah ngelihatnya ke matriks yang ini, jangan ngelihat ke hitungan bawah, yaitu ini X4 udah diperoleh, ini pindah ruas, ditambah 2X4 dibagi 4. Yang mendapatkan X2, 22 ditambah 2X3 ditambah 6X4. Jadi ini seolah-olah yang 2 ini pindah ruas ya. Dibagi 4 gitu. Harus mahir nanti melihat matriks ya, dari melihat matriks ya. Yang terakhir ini min 10 ditambah 3X2 dikurang 4X3 dikurang 1X4 seluruhnya dibagi 2 gitu.
Nah, ini kalau matriksnya atau SPL-nya berbentuk segitiga atas, mudah. Ya. Nah, yang akan kita lihat nanti kalau SPL-nya berbentuk umum kayak gini. Ini akan saya jelaskan pertemuan kita berikutnya, hari Kamis ya. Bukan besok, tapi Kamis. Besok kalian tetap mengisi daftar hadirnya, tapi kuliahnya Kamis. Oke, begitu. Jadi hari ini kita sekian dulu sampai sini. Oke, saya hentikan dulu rekamannya ya.